Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa. Masih di acara yang sama ya, seperti yang sebelumnya kajian, yaitu belajar tentang syariat agama. Ya, belajar tentang syariat agama, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita bisa memperbaiki diri supaya kita menjadi Allah kehendak kita menjadi hamba yang beriman, supaya Allah kehendak kita menjadi hamba yang bertakwa, supaya Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang bertauhid, supaya Allah menghendaki kita menjadi umatnya yang tawadu istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya alhamdulillah ya, untuk kesempatan hari ini saya akan ajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian yang sangat bagus sekali gitu loh. Ya, kalau menurut Nisa gitu loh, tema kajiannya sangat bagus sekali. Apa itu? Yaitu hakikat pekerjaan. Ya, hakikat daripada pekerjaan. Selama ini teman-teman, apa yang kita ketahui, pekerjaan itu adalah suatu peluang untuk kita mencari uang, ya kan? Ya, selama ini yang kita ketahui gitu loh, pekerjaan itu adalah suatu peluang untuk kita mencari uang. Karena itu karena itu dari kita kecil sampai kita besar, kita selalu belajar mencari ilmu, mencari bekal, supaya dengan bekal tersebut, ya, setelah kita belajar, kita bisa memiliki kemampuan, ya, kita bisa memiliki kemampuan sehingga kita bisa mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Selama ini kita selalu berpikir bahwa pekerjaan itu adalah merupakan peluang kita untuk mencari uang. Banyak dari orang zaman now gitu ya, orang zaman now yang kita tahu bekerja itu adalah peluang untuk mencari uang. Nah, di sini teman-teman, inilah kenapa Nisa ingin ajak teman-teman belajar, supaya kita semua sebagai umat Islam mulai kita merubah mindsetnya kita, ya, supaya memulai kita merubah mindsetnya kita. Dengan kita merubah mindsetnya kita, maka masya Allah teman-teman, ya, pada akhirnya kita bekerja, ya, kita sudah bekerja, kita benar-benar bisa mendapatkan hasil dari yang pekerjaan kita itu, benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita gitu loh. Karena tahu hakikat dari pekerjaan, ya, tahu niat dan tujuan kita untuk kita bekerja, ya. Karena selama ini teman-teman, banyak orang kita karena kita tidak belajar tentang syariat agama, kita tidak belajar tentang apa sebenarnya hakikat dari pekerjaan, karena kita tidak tahu. Padahal banyak orang zaman now, ya, mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya supaya supaya nanti menjadi anak pintar, supaya nanti setelah pintar bisa mendapatkan pekerjaan, supaya setelah mendapatkan pekerjaan supaya bisa mendapatkan mencari uang, ya. Ini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, ini adalah suatu salah gitu loh, salah tujuan dari kita, tujuan kita bekerja, ya, salah tujuan kita bekerja, karena kita menjadikan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi peluang untuk mencari uang aja. Sehingga teman-teman, banyak orang karena ingin bekerja, ya, supaya mendapatkan pekerjaan, dengan bekerja itu bisa mendapatkan uang. Pada akhirnya banyak orang yang bekerja dengan menggunakan cara yang tidak Allah ridhoi, ya, menghalalkan berbagai macam cara sehingga supaya mendapatkan uang gitu loh. Nah, di sini teman-teman, karena banyak orang yang mana kita tidak tahu bahwa hakikat dari pekerjaan itu apa sih gitu loh. Kalau kita pelajari, kita mahabbah gitu ya, kita tafakur. Kalau kita sebagai macam, kita selalu bertafakur, sebenarnya kenapa sih ya Allah kok memberikan pekerjaan kepada kita, itu kenapa sih gitu loh. Kenapa Allah menciptakan di bumi Allah itu ada orang yang kaya, orang yang miskin, ya, kenapa gitu loh. Kalau memang kita
benar-benar tafakur ya, kita musahabah diri, kita tafakur ya. Kenapa sih Allah memberikan pekerjaan kepada kita? Karena Allah itu maha kaya ya. Kalaupun Allah memberikan kekayaan kepada kita seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini, maka apa teman-teman? Bisa gitu loh. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Pasti Allah bisa menjadikan semua umatnya yang ada di bumi Allah ini semuanya menjadi orang kaya, itu pasti bisa. Tapi kenapa Allah tuh justru menciptakan membuat skenario di bumi Allah ini ada orang kaya dan juga ada orang yang miskin, ada orang yang tidak mampu. Kenapa gitu loh? Kenapa seperti itu? Nah di sini teman-teman kita musahabah, kita tafakur, mencoba untuk mempelajari, memahami apa sih sebenarnya di balik pekerjaan itu, apa sih yang Allah ingin, hikmah apa sih yang Allah ingin, manfaat apa sih yang Allah ingin berikan kepada kita gitu ya. Nah di sini teman-teman kita belajar di sini ya, setelah Hanisa pelajari ya, hakikat dari pekerjaan itu adalah suatu peluang. Jadi Allah sudah menciptakan kita kepada umatnya manusia, seluruh umatnya. Allah berikan kepada kita kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Allah berikan hati kepada kita, Allah berikan akal sehat kepada kita, Allah berikan anggota badan kepada kita secara sempurna. Lah Allah sudah ciptakan. Nggak mungkin Allah hanya ya udah Allah saya ciptakan manusia, ya udah diciptakan aja gitu. Cuman diciptakan ya, dijadikan orang yang kaya semuanya, orang yang mampu semuanya, pada akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun, pekerjaan apapun ya, tidak bisa menggunakan anggota badan kita yang Allah sudah berikan kesempurnaan, hati, akal sehat itu untuk apa? Untuk bergerak ya, sesuai dengan fitrahnya, sehingga apa teman-teman, kalau semuanya kaya, pada akhirnya nggak ada namanya orang bekerja, nggak ada namanya orang punya semangat kerja ya, nggak ada namanya orang memiliki semangat untuk bekerja, nggak ada namanya orang mempunyai semangat, saya harus bangun pagi, saya harus merencanakan ini, merencanakan itu, saya harus seperti ini. Nggak ada gitu loh. Karena apa? Semuanya orang kaya ya. Di sini teman-teman, kenapa Allah memberikan peluang pekerjaan kepada kita? Pekerjaan itu adalah suatu peluang. Jadi hakikat dari pekerjaan itu kita harus belajar benar-benar. Kalau sebagai umat Islam kita harus benar-benar pelajari ini, harus semuanya kita tahu sebagai umat Islam. Hakikat pekerjaan itu adalah suatu peluang. Allah sudah menciptakan kita umatnya manusia, seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini. Allah berikan kepada kita umatnya manusia itu, Allah berikan kita hati, Allah berikan kita akal sehat, kesempurnaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena Allah sudah menciptakan kita, nggak mungkin Allah nggak mencintai kita, nggak mungkin Allah nggak menyayangi kita. Pasti Allah menciptakan umatnya, Allah menciptakan makhluknya karena Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Karena Allah menyayangi kita, menyayangi umatnya kita, Allah ingin kita menjadi hambanya yang benar-benar bisa menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kebaikan. Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita ya. Allah ingin memberikan suatu kebaikan kepada kita. Nggak mungkin Allah menciptakan kita itu karena supaya saya menciptakan manusia ataupun umatnya supaya nanti menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang buruk ya, menjadi orang yang tidak bermanfaat. Nggak mungkin itu teman-teman, nggak mungkin gitu. Pasti Allah itu menciptakan kita umatnya, termasuk kita manusia umatnya, pasti karena Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, maka kita diciptakan. Dan di saat kita diciptakan, Allah juga memberikan peluang kepada kita. Peluang itu apa? Berupa pekerjaan. Jadi hakikat dari pekerjaan adalah suatu peluang yang ingin Allah berikan kepada kita. Dengan peluang itu supaya kita bisa memperoleh kebaikan dari peluang tersebut yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa pekerjaan. Karena apa? Di saat kita bisa melakukan pekerjaan, banyak kebaikan yang bisa kita peroleh ya. Kalau suatu contoh, mata kita bisa berfungsi karena kita bekerja. Telinga kita bisa berfungsi karena kita bekerja.
tangan bisa bergerak karena kita bekerja, kaki bisa bergerak karena apa? Bekerja. Ya, anggota badan kita bisa bergerak, bisa berjalan, tangan kita bisa menulis, kita bisa apa ya, memasak, ya, kita bisa membaca, kita bisa berkarya. Banyak sekali karya yang bisa kita kita buat di bumi Allah ini. Karena apa? Ya, karena peluang yang Allah berikan kepada kita. Peluang yaitu pekerjaan. Karena Allah ingin memberikan suatu kebaikan kepada kita, sehingga dengan pekerjaan itu, dengan peluang itu, anggota badan kita selalu bisa berfungsi dengan sesuai dengan fitrahnya dengan baik, selalu mendapatkan kebaikan, ya, kebaikan, sehingga benar-benar berfungsi sesuai dengan fitrahnya. Ya, mata bisa berfungsi sesuai dengan fitrahnya, telinga bisa berfungsi dengan dengan fitrahnya, tangan kita, kaki kita, hati kita, akal sehat, akal kita. Nah, di sini teman-teman, ya, hakikat dari pekerjaan itu adalah peluang yang Allah ingin berikan kepada kita, supaya dengan peluang itu kita bisa memperoleh kebaikan. Ya, dari kita bekerja bisa memperoleh kebaikan. Bekerja bisa menjadikan hati kita berfungsi, ya. Bekerja bisa menjadikan mata kita berfungsi. Bekerja bisa menjadikan telinga kita berfungsi. Bekerja bisa menjadikan tangan kita berfungsi dengan baik. Tangan bisa menjadikan kita berfungsi dengan baik. Ya. Pada akhirnya apa? Ya, inilah teman-teman hakikat dari Allah memberikan pekerjaan kepada kita, merupakan peluang kebaikan. Nah, di sini kenapa? Ya. Kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa pekerjaan itu ada suatu peluang kebaikan, ya, peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita, makanya kita harus menjadikan pekerjaan itu untuk niat suatu kebaikan. Ya, harus kita menjadikan peluang Allah itu suatu pekerjaan itu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, ya, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Karena apa? Itu adalah peluang yang baik yang Allah berikan kepada kita, gitu loh. Satu peluang. Nah, di saat kita teman-teman, makanya kenapa kalau kita sebagai umat Islam itu, kenapa kita kalau bekerja kita harus mempunyai niat dan tujuan yang baik. Ya, kalau kita sebagai umat Islam, niatnya apa? Ya, itu adalah peluang baik yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita sebagai umat Islam harus juga menjadikan pekerjaan itu suatu peluang untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Dengan bekerja, supaya kita bisa bekerja itu niatnya adalah untuk mencari ridho Allah. Karena apa? Pekerjaan adalah suatu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk peluang untuk kita bekerja, melakukan pekerjaan. Nah, kita sebagai umat Islam harus bisa menjadikan peluang itu atau suatu pekerjaan itu dengan niat niatnya mengaplikasikan pekerjaan itu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Di saat kita sebagai umat Islam niat kita benar, tujuan kita benar, yaitu mengaplikasikan pekerjaan itu dengan niat, ya Allah, ya, pekerjaan adalah suatu peluang, suatu kebaikan yang ingin Engkau berikan kepada hamba. Maka hamba ingin menjadi pekerjaan ini, hamba ingin meniatkan pekerjaan hamba ini hanya untuk mencari ridho-Mu, mencari ridho Allah. Di saat teman-teman, Masya Allah, di saat kita bekerja, ya, menggunakan peluang yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa pekerjaan itu niatnya untuk mencari ridho Allah, maka Masya Allah, ya, Allah akan bimbing kita, Allah akan tuntun kita untuk sehingga kita benar-benar bisa melakukan pekerjaan kita itu dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Allah tuntun kita, bimbing kita, sehingga teman-teman, ya, Allah bimbing kita bagaimana kita bisa benar-benar menjalankan perintah Allah, dan bagaimana kita supaya benar-benar menjauhi larangan Allah. Di saat kita benar-benar Allah bimbing seperti itu, pada akhirnya Allah akan memberikan rezeki yang bermanfaat untuk kita. Ya, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin gitu loh teman-teman. Di saat kita punya niat kita adalah kita bekerja untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Pada akhirnya kita menggunakan cara yang tidak benar, cara yang tidak baik,
cara yang mungkin menghalalkan berbagai macam cara yang baik, yang cara tidak baik pun kita gunakan hanya untuk mencari uang, itu nggak akan mungkin. Karena apa? Karena tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Di saat tujuan kita, niat kita adalah untuk mencari ridho Allah, maka masya Allah, di situ nanti Allah akan bimbing kita, tuntun kita, sehingga bukan hanya kita bekerja, tetapi Allah juga bimbing kita supaya benar-benar kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, indahnya Islam di sini teman-teman. Kita bisa tahu bagaimana indahnya Islam itu seperti ini. Di saat kita punya niat baik, ya niatnya adalah untuk mencari bekerja untuk mencari ridha Allah, di situ Allah akan turunkan utus malaikat-malaikatnya, sehingga Allah sendiri akan membimbing kita, sehingga kita benar-benar melakukan pekerjaan kita itu benar-benar sesuai dengan fitrahnya, benar-benar cara pun Allah akan memberikan caranya dengan cara yang Allah ridhoi, ya, menggunakan cara yang baik, cara yang benar yang Allah ridhoi, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, di mana rizki yang Allah berikan kepada kita itu teman-teman, bisa benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita, bermanfaat untuk jasmani kita, bermanfaat untuk rohani kita. Bahkan di saat kita berikan kepada orang tua kita juga bermanfaat untuk jasmani dan rohaninya orang tua kita, keluarga kita, generasi kita. Masya Allah. Karena apa? Niat kita adalah mencari ridha Allah. Dimana di saat niat kita bekerja, kita menggunakan peluang yang Allah berikan kepada kita itu berupa pekerjaan untuk mencari ridha Allah, Allah bimbing kita, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang benar-benar memberikan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nggak mungkin teman-teman, ya, kalau kita belajar, ya, nggak mungkin Allah di saat kita itu sebagai umatnya itu, ya, kita punya niat yang benar, kita punya niat yang baik, kita ingin mencari bekerja untuk mencari ridha Allah, lalu Allah menjerumuskan kita pada sesuatu yang tidak baik, itu nggak mungkin. Di saat kita niatnya, ya Allah, hamba ingin bekerja, ya, lillah, karena engkau hanya ingin mencari ridhamu, lalu Allah memberikan rezeki yang tidak halal kepada kita, itu nggak mungkin, tidak mungkin, ya. Jangankan kalau kita sudah bekerja, kita sudah melakukan pekerjaan kita untuk mencari ridha Allah, benar-benar kita tahu, oh, kalau sebagai umat Islam saya mendapatkan pekerjaan seperti ini, saya harus seperti ini, oh, saya pekerjaan ini harus seperti ini, oh, saya harus jujur, saya harus baik, ya, saya harus berbuat baik seperti ini. Allah bimbing kita, pada akhirnya kita kita menghalalkan cara yang tidak baik, itu tidak mungkin teman-teman, ya, tidak mungkin. Karena apa? Di saat niat kita sudah benar, Allah bimbing kita, pada akhirnya kita akan selalu tahu bekerja mana yang tidak benar sesuai dengan syariat agama, mana yang tidak sesuai dengan syariat agama, sehingga teman-teman, dengan seperti itu kita akan benar-benar melakukan pekerjaan kita itu. Saat kita mendapatkan hasil dari kita bekerja itu adalah rezeki yang halalan thayyiban, di mana rezeki itu bisa benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Allah bimbing kita, ya. Jadi Allah bimbing kita gitu loh. Nggak mungkin kita punya niat lalu Allah menjerumuskan kita. Jadi sini teman-teman, kalau kita bedanya di saat kita tuh, ya, menggunakan peluang yang Allah berikan kepada kita berupa pekerjaan itu, kita niatnya adalah salah gitu loh, ya. Niat kita ada salah untuk mencari uang, ya, supaya dengan kita setelah kita mendapatkan banyak uang gitu, ya, supaya nanti dengan uang itu kita bisa saya bekerja, ya, banyak gitu. Ini adalah suatu pelajaran yang harus kita sebagai orang tua pelajari, dimana di saat kita mau belajar, kita sebagai nanti kita sebagai orang tua, mungkin ahwan ataupun ikhwan yang sudah menikah, ya, kalau kita punya anak, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita harus menanamkan dalam diri anak-anak kita itu, ya, di saat mereka sekolah, kita harus mengajarkan, belajar nak, ya, nanti supaya nanti dengan belajar itu bisa mendapatkan bekal atau ilmu, dimana dengan bekal ilmu itu kita bisa mendapatkan pekerjaan. Nanti setelah bekerja itu bisa bekerja untuk mencari ridhonya Allah, ya, bekerja untuk mencari
bisa dengan kita bekal ilmu itu kita bisa mendapatkan pekerjaan. Dan yang kita harus tanamkan di dalam anak-anak kita itu apa? Jangan pernah kita ngomong sama anak-anak kita, mengajarkan, nah nanti kalau bekerja setelah dewasa bekerja untuk mencari uang, jangan gitu teman-teman. Ya ini para ikhwan, para akhwat harus pelajari, harus memahami. Tapi kita tanamkan dalam anak-anak kita nanti, ya mungkin ikhwan atau awak yang sudah mempunyai anak, ya ataupun mungkin yang belum mempunyai anak, untuk memberikan, menanamkan itu kepada anak-anak kita bahwa kalau bekerja itu untuk mencari ridho Allah, ya. Karena teman-teman, ini sangat penting gitu loh. Karena nanti pada akhirnya kalau kita sebagai orang tua, kita menjadi ikhwan ataupun ahwat sebagai orang tua, kita tidak mempunyai tidak memahami tentang hal ini, tidak belajar tentang hal ini, pada akhirnya kita menyekolahkan anak-anak kita, mengajarkan kepada anak kita sampai mungkin sekolah sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya kita hanya menanamkan pada diri anak-anak kita tuh hanya, nak bekerja sudah mendapatkan ilmu, nanti kalau setelah mendapat ilmu bekerja untuk mencari uang yang banyak, ya. buat membangun rumah, buat usaha, buat membeli kendaraan. Maka ini yang pada akhirnya apapun yang pelajaran yang sudah kita yang dipelajari oleh anak-anak kita itu, ya, sekolah setinggi apapun pada akhirnya menjadi sia-sia teman-teman. Menjadi sia-sia karena kita menanamkan niat yang salah kepada anak-anak kita, menanamkan niat yang salah, sehingga kalau kita niatnya kita memberikan support kepada anak-anak kita nanti kalau bekerja untuk mencari uang supaya kita bisa banyak uang, supaya menjadi orang yang kaya, ya, pada akhirnya teman-teman, ya, tidak tertanam dalam diri anak-anak kita itu suatu iman, ya. Tidak tertanam dalam diri anak-anak kita itu suatu iman, sehingga yang penting bekerja, tapi kita tidak tahu siapa yang memberikan uang tersebut. Mereka tidak tahu hakikat dari rezeki, hasil atau gaji yang mereka peroleh berupa rezeki itu sebenarnya apa gitu, ya. Tidak tahu, yang penting mencari uang. Nah di sini teman-teman, di saat salah kita menanamkan pelajaran atau ilmu kepada anak kita, semangat support kepada anak kita, ya, pada akhirnya sekolah setinggi apapun mereka akan menjadi sia-sia. Karena di saat bekerja mereka mencari uang, ya, pada akhirnya banyak anak zaman now, orang zaman now bekerja tapi meninggalkan perintahnya Allah. Karena kita hanya menanamkan semangat kepada anak-anak kita itu, membelajarkan bahwa sekolah yang pinter, ya, sekolah yang tinggi supaya dapat ilmu, dapat bekal, nanti setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan, dengan pekerjaan itu bisa mencari uang. Lah ini teman-teman, ya, pada akhirnya banyak orang, dikarenakan kita sebagai orang tua kita memberikan support atau menanamkan niat kepada anak-anak kita itu salah. Pada akhirnya banyak orang bekerja tapi meninggalkan perintah Allah, ya, banyak bekerja tapi meninggalkan perintah Allah, ya, sehingga pada akhirnya sia-sia teman-teman. Sekolah sudah sudah sekolah, sudah kita sebagai orang tua sudah membiayai sekolah anak-anak kita, ya, kita sudah berusaha sebagai orang tua harus bekerja siang malam, mungkin ya ada yang siang malam bekerja apapun kerjakan supaya bisa menyekolahkan anak-anak kita, supaya anaknya sekolah bisa tinggi, supaya nanti bisa mendapatkan bekal ilmu, supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia karena kita sebagai orang tuanya tidak menanamkan niat yang salah kepada anak-anak kita. Ya, di sini pentingnya kita mempelajari, para ikhwan akhwat ataupun teman-teman saya yang mungkin yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, supaya kita suatu saat nanti kita punya anak, kita bisa menanamkan niat yang benar kepada anak-anak kita. Jadi di saat kita belajar, kita tahu tentang hakikat pekerjaan itu apa, kita mau mempelajari, pada akhirnya nanti kita punya anak, nak, belajar yang pintar, belajar yang rajin, nanti supaya belajar untuk mencari ridho Allah, nanti bekerja untuk mencari ridho Allah. Karena sesungguhnya kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, sesungguhnya nak, rezeki itu sudah diatur sama Allah.
semua orang sudah Allah atur rizkinya, semua orang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, pekerjaan itu adalah suatu peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita, supaya dengan peluang itu kita bisa apa? Kita bisa mendapatkan kebaikan, sehingga dengan peluang pekerjaan itu bisa kita sebagai manusia, kita bisa berfungsi anggota badan kita dengan baik, sesuai dengan fitrahnya, ya. Nah, inilah pekerjaan adalah peluang yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, supaya kita mendapatkan rizki yang Allah berikan kepada itu halalan thayyiban dan memberi manfaat kepada kita, sehingga kita sebagai umatnya bisa menggunakan peluang itu, yaitu berupa pekerjaan itu bisa memberikan manfaat untuk kita, maka kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita, belajar yang pintar, belajar untuk mencari ridho Allah, supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, gitu loh. Nanti misalkan anak nanti kalau sudah lulus sekolah, bekerjanya juga sama, harus mencari ridho Allah. Supaya apa? Supaya dengan kita kalau mencari ridho Allah itu, Allah memberikan pekerjaan yang baik kepada kita, supaya Allah bisa menuntun kita, supaya kita benar-benar mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Di sini teman-teman, ya, kalau kita bisa menanamkan niat yang baik kepada anak-anak kita, maka masya Allah, ya, nanti sekolah mereka akan walaupun sekolah tapi tetap akan menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah. Karena apa? Kita menanamkan niat yang benar kepada anak-anak kita, sehingga niat dari orang tua yang baik itu bisa menjadi doa yang baik, maka Allah akan kabulkan, sehingga apa? Allah akan tuntun, sehingga anak-anak kita di saat sekolah, walaupun mereka harus menuntut ilmu, mencari bekal untuk kita untuk bekerja nanti, mereka tetap bisa menjalankan perintah Allah dan tetap bisa menjauhi larangan Allah. Begitupun nanti kalau mereka sudah besar, sudah Allah memberikan pekerjaan kepada mereka juga niatnya juga akan benar juga. Niatnya apa? Untuk mencari ridha Allah, sehingga di saat mereka bekerja, ya, apapun pekerjaan mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah, sehingga di saat apapun pekerjaan mereka, sesulit apapun usaha mereka, rintangan apapun, cobaan apapun, tetap mereka akan menjalankan perintah Allah, sehingga mereka akan benar-benar Allah berikan rezeki yang halalan thayyiban, di mana rezeki tersebut bisa memberikan manfaat untuk bukan hanya jasmani kita, rohani kita, bukan hanya memberikan manfaat untuk dunia, tapi memberikan manfaat untuk akhirat, di mana nanti anak-anak kita, ya, di saat mereka mencari rezeki, bisa rezeki yang diperolehnya bisa bukan hanya untuk memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, untuk generasinya. Masya Allah teman-teman. Disinilah teman-teman kenapa kita sebagai umat Islam, kenapa kita harus belajar itu seperti ini. Lah, untuk kesempatan ini, kenapa Nisa aja teman-teman belajar tentang hakikat pekerjaan, supaya kita bisa mudah merubah mindsetnya kita, mudah untuk mengerti, oh ya, ternyata hakikat pekerjaan itu bukan Allah berikan kepada kita, bukan untuk mencari uang, gitu loh, bukan untuk mencari uang, ya. Karena kalau kita sebagai umat Islam, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengejarmu. Artinya di sinilah teman-teman, ternyata bekerja itu bukan untuk mencari uang. Lah, kalau selama ini kita salah pemikiran kita, mindsetnya kita selalu bekerja untuk mencari uang, pada akhirnya apa? Kita banyak orang menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya bekerja tapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Ya, karena apa? Salah niatnya. Karena tidak tahu hakikat dari pekerjaan. Ya. Nah, di sini teman-teman, di saat kita belajar, kita akan mulai paham, kita akan mulai tahu, oh iya, ternyata hakikat dari pekerjaan itu adalah peluang. Allah menciptakan kita manusia umatnya. Allah berikan kesempurnaan kepada kita, berupa hati, berupa akal sehat. Allah berikan mata kepada kita, telinga kepada kita, Allah berikan tangan kepada kita, kaki, dan Allah memberikan kesempurnaan kepada kita itu berupa badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Masya Allah,
itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Ya, nggak mungkin Allah menciptakan kita sebagai umatnya itu Allah nggak mencintai kita. Pasti Allah mencintai kita, pasti Allah menyayangi kita semua umatnya, teman-teman. Karena Allah mencintai, menyayangi kita, mau Allah berikan peluang kepada kita. Allah berikan peluang kepada kita, yaitu peluang itu berupa pekerjaan-pekerjaan. Makanya kenapa Allah ciptakan di bumi Allah itu ada orang yang kaya, ada orang miskin. Ya, ada orang yang memiliki usaha, ada orang yang tidak memiliki usaha. Dimana di saat ada orang Allah ciptakan orang kaya, mereka memiliki usaha, memiliki pabrik, menjadi pengusaha, pada akhirnya mereka bisa mencari membuka lapangan pekerjaan buat orang, sehingga orang bisa bekerja. Nah, di sini teman-teman, ya, dimana nanti ada orang yang kaya membuka lapangan pekerjaan, dimana mereka membutuhkan pekerja, sehingga banyak orang yang bisa bekerja. Inilah karena tanda kasih sayang Allah. Allah juga menciptakan kita, tanda bahwa Allah itu juga mencintai kita. Allah menyayangi kita, sehingga Allah ciptakan skenario ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, di sini kalau kita sebagai umat Islam, kita harus tahu bahwa pekerjaan itu bukan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk mencari uang. Ternyata hakikat dari pekerjaan itu adalah peluang yang Allah berikan kepada kita, supaya apa? Supaya dengan peluang itu kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan. Supaya Allah dengan peluang itu kita bisa menjadikan anggota badan, ya, tubuh yang Allah berikan kepada kita, hati, akal sehat itu benar-benar bisa berfungsi sesuai dengan fitrahnya, ya, sehingga dengan peluang-peluang itu kita bisa memperoleh banyak kebaikan. Nah, kalau kita tahu bahwa peluang Allah memberikan peluang itu, nggak mungkin Allah memberikan peluang kepada kita adalah peluang yang tidak baik. Pasti Allah memberikan peluang itu adalah suatu peluang yang baik, yaitu pekerjaan-pekerjaan. Maka kalau kita sebagai umat Islam, harus kita menggunakan peluang itu dengan cara yang baik juga, dengan cara yang Allah ridhoi juga. Makanya kita harus mempunyai niat di saat kita bekerja itu, niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah. Kita gunakan peluang yang Allah berikan kepada kita, umatnya manusia itu, yaitu berupa pekerjaan itu, dengan niat yang benar, dengan tujuan yang benar. Di saat niat kita benar, tujuan kita benar, maka masya Allah, apalagi di saat kita sebagai orang tua, ya, para ikhwan, para ahwat, ataupun mereka teman-teman yang mungkin masih belum menikah, niat kita sudah benar, ya, dan kita juga menanamkan niat yang benar kepada anak-anak kita. Di saat mereka sekolah, ya, mengajarkan, nak, kalau sekolah jangan pernah niatnya hanya untuk mencari ilmu, tapi niatkan untuk mencari ridho Allah, mencari ilmu untuk mencari ridho Allah, supaya dengan seperti itu, walaupun belajar, ya, mencari ilmu, tetapi tetap menjalankan perintah Allah, tetap mau menjauhi larangan Allah. Nanti di saat mereka anak-anak kita sudah dewasa, sudah lulus sekolah, pada akhirnya mendapatkan pekerjaan, niat mereka akan meniatkan bekerja juga untuk mencari ridho Allah. Dimana di saat mencari ridho Allah, masya Allah teman-teman, ya, mereka bekerja tetapi tetap akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Masya Allah, di sini ya teman-teman. Jadi, ya, kenapa nih saya ajak teman-teman belajar, supaya kita tuh mudah untuk merubah mindsetnya kita, mudah kita memahami, supaya mungkin yang dulu teman-teman, ya, niatnya adalah bekerja itu untuk mencari uang, kita bisa merubah mindset kita. Mulai sekarang, rubah mindset kita, bekerja itu untuk mencari ridho Allah. Tanamkan untuk anak-anak kita, mungkin ikhwan ahwat yang saat ini mempunyai anak yang masih kecil, mereka masih sekolah, masih belajar, tanamkan dalam diri anak-anak kita itu, nak, kalau belajar, kalau mencari ilmu, niatkan untuk mencari ridho Allah. Nanti setelah adik atau siapa, ya, sudah lulus sekolah, sudah mulai mencari pekerjaan, niatkan bekerja juga untuk mencari ridha Allah. Maka masya Allah teman-teman, mau sekolah mau bekerja, tetap anak-anak kita akan tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena kita sebagai orang tuanya menanamkan niatnya benar kepada anak-anak kita, dan kita sebagai orang tuanya juga mau belajar memahaminya, dan kita tahu hakikat dari pekerjaan itu apa, sehingga kita mudah untuk menanamkan niat yang baik kepada anak-anak kita, dan menanamkan niat yang baik untuk diri kita sendiri, ya. Dan di sini teman-teman,
Ya Masya Allah, kalau kita mau belajar maka Allah akan tambahkan ilmu kepada kita. Kalau kita mau niatnya mau belajar maka Allah akan bimbing kita, tuntun kita, sehingga benar-benar dengan belajar ini bisa menjadi sebab doa kita, ya, bisa menjadi sebab doa kita, di mana Allah akan jadikan kita, ya, Allah bimbing kita sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan rezeki yang halalan toh thayyiban. Masya Allah. Nah di sini teman-teman, jadi hakikat dari pekerjaan adalah apa? Pekerjaan bukan untuk mencari uang, ya. Mulai sekarang rubah mindsetnya kita. Bekerja bukan untuk mencari uang, tapi bekerja itu adalah untuk mencari ridho Allah. Karena hakikat dari pekerjaan adalah peluang yang Allah berikan kepada kita umatnya, supaya dengan peluang itu kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Supaya dengan pekerjaan itu, ya, kita bisa anggota badan kita bisa bergerak sesuai dengan fitrahnya, ya, berfungsi sesuai dengan fitrahnya. Jadi teman-teman, disinilah hakikat dari pekerjaan. Maka dari itu kenapa kita harus menggunakan peluang pekerjaan itu untuk mencari ridho Allah, supaya dengan kita mencari ridho Allah, ya, kita mendapatkan hasil, ya, kebaikan-kebaikan dari kita bekerja itu, ya. Di saat kita mendapatkan hasil rizki yang halalan thayyiban, sehingga dengan rizki yang halalan thayyiban itu bisa memberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk tubuh kita. Dan dengan rizki yang halalan thayyiban itu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, bukan hanya untuk kita, orang tua kita, ya, anak keturunan kita, bahkan generasi kita. Masya Allah. Nah di sini teman-teman, sekian dari Nisa, ya, untuk kajian kita hari ini. Jadi mulai sekarang rubah mindset kita, bekerja bukan untuk mencari uang tapi untuk mencari ridha Allah. Maka di saat kita tahu bekerja itu untuk mencari ridha Allah, dan kita tahu hakikat dari pekerjaan itu bukan untuk mencari uang, hakikat pekerjaan adalah peluang yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, supaya kita memperoleh banyak kebaikan, ya. Dengan kebaikan itu supaya kita bisa Allah kehendak kita bisa memiliki kesehatan, mendapatkan kesehatan baik jasmani ataupun rohani, bisa mendapatkan manfaat. Dengan pekerjaan itu kita bisa mendapatkan manfaat, baik manfaat jasmani kita untuk rohani kita, bahkan dunia dan akhirat kita. Masya Allah. Nah di sini teman-teman, sekian ya kajian kita hari ini. Nisa akan terus berusaha untuk mengajak teman-teman untuk belajar, ya, karena Masya Allah, belajar itu adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam, kewajiban bagi kita semua. Karena dengan belajar itu Allah akan memudahkan bagi kita jalan untuk menuju surga. Artinya Allah akan memberikan banyak hal kebaikan, keberuntungan untuk kita, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan. Karena niat kita mau selalu belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Nah di sini teman-teman, sekian dari Nisa kajian kita hari. Semoga dengan kajian ini benar-benar memberikan manfaat untuk kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini menjadi sebab doa kita, ya. Allah bimbing kita, tuntun kita sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, dengan pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, dengan peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita berupa pekerjaan itu, sehingga dengan rizki itu bisa memberikan manfaat untuk jasmani kita, rohani kita, dan bisa memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, bukan hanya untuk kita, tapi hanya untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, bahkan untuk generasi kita. Masya Allah. Sekian teman-teman, ya, kajian kata hari ini. Mohon maaf atas semua kesalahan, kekhilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun kita sebagai umat manusia selalu, teman-teman, kita tuh nggak punya kelebihan apa-apa. Kita selalu tidak sempurna di hadapan Allah, karena semua kelebihan adalah milik Allah. Semua kekuatan yang kita miliki adalah milik Allah, karena yang maha sempurna hanya Allah yang maha sempurna. Teman-teman, sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.